Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Ya pasti ribut lah. Lu enak, gaji lu ratusan juta. Lihat no rakyat, bahkan ada guru yang gajinya 250.000 per bulan. Baru dibayar 3 bulan sekali. Bahkan ada yang baru dibayar 6 bulan sekali. Terus harga beras naik. Ya ngamuk lah mereka. Otak lo pakai kalau ngomong. Jangan lu banding-bandingin Indonesia sama Jepang. Kena semprot kan lu sama ibu negara. Mampus. Dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak. Ya solusinya bukan tunjangan rumah 50 juta per bulan dong Bunda. Kenapa negara nggak bikin mes aja buat anggota DPR? Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Kalau kena macet, berangkatnya pagian, bukan dapat 50 juta. Kalau mau ngomongin kena macet, semut pun mengantri. Kalau mau ngomongin macet, apa kabar anak-anak sekolah yang jalan jam 5 pagi, masuk sekolah setengah 7, macet-macetan di jalan? Karena apa? Karena ngantri sama sesama sekolahan gitu, sesama anak sekolahan gitu. Enak banget perkara macet dapat tunjangan 50 juta. Periksa tuh KPK yang namanya Sahroni. Periksa, geledah mobil-mobil mewah. Masalah Pertamina kemarin, diem aja nggak ada yang kutik-kutik tentang Sahroni ini. KPK bergerak dong demi rakyat. Gergetan gua wakil-wakil DPR begini ngatain orang kalau orang kritik itu tolol, kalau ada orang yang mau bubarin itu tolol. Kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu tidak berpihak kepada rakyat. Kalian itu membelain para mafia, bukan rakyat Indonesia yang sebenarnya kalian belain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terbongkar ya, Sri Mulyani disebut pihak yang restui tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Jadi penetapan tunjangan anggota DPR RI ini ya menjadi sorotan publik karena dinilai berlebihan untuk wakil rakyat di tengah efisiensi pemerintah. Jadi giliran untuk rakyat ya semua dihantam, dilakukan efisiensi. Bahkan transfer ke daerah pun dipotong oleh Sri Mulyani. Tidak hanya itu saja ya, hampir semua kementerian pun dipotong, kena semua. Nah, giliran untuk anggota DPR ya, tunjangannya tidak masuk akal. Nah, gara-gara inilah yang membuat netizen atau masyarakat marah besar terhadap Sri Mulyani maupun anggota DPR. Nah, terungkap juga kenapa Sri Mulyani menetapkan 50 juta per bulan tunjangan rumah. Jadi beralasan karena mereka pejabat. Karena mereka pejabat jadi harus diberikan 50 juta per bulan. Tetapi menurut pengakuan dari anggota DPR, justru 50 juta itu pun kurang. Jadi standar rumah yang mereka maksud ya, kalau seperti yang disebutkan oleh Wakil Ketua DPR yang katanya 3 juta per hari, artinya mereka standar rumahnya itu harus sesuai dengan hotel bintang 5 ya untuk hitungan per hari. Dan begitu juga dengan tunjangan lainnya seperti beras 12 juta per bulan. Jadi sampai netizen mempermasalahkan apakah mereka makan satu keluarga atau sekampung berasnya, walaupun toh juga kalau beras mahal juga nggak sampai 12 juta. Sedangkan rakyat makan beras oplosan. Jadi kasus beras oplosan ini ya berpotensi menyebabkan kerugian negara dan kerugian masyarakat sekitar 99 triliun per tahun. Dan yang lebih konyol lagi yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman membandingkan kenaikan harga beras Indonesia dengan Jepang. Sehingga pada akhirnya pun ya ditampol oleh ibu negara karena tidak sesuai dengan pendapatan Jepang per kapita. Jadi dia membandingkan Jepang dengan Indonesia ya tidak sesuai lah. Sedangkan di Jepang gajinya besar ya. Jadi kenaikan beras pun tidak dipermasalahkan. Tetapi di Indonesia dengan pendapatan kecil, beras naik ya tidak sesuai lah dengan keadaan ekonomi saat ini. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Sampean niku ternyata sak rombongan karo pejabat cangkem syukur jeplak pisan Pak tibane. Ndek kene UMR iku 4 juta Pak. Ndek Jepang 25 juta. Ndek kono misalnya harga beras per kilo 200.000 pun iku gak bakalan masalah. Saiki misalnya sampean tak bandingkan urusan pejabat di dalam pemerintahan. Di sana kalau gagal menjalankan tugas, mereka itu mengundurkan diri. Bahkan ada yang harakiri. Di Indonesia, pejabat gagal menjalankan tugas, katanya mengundurkan diri. Taek sak kresek. Baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo. Saya juga paham Pak, maksud Bapak adalah untuk mensejahterakan para petani. Kalau beras naik berarti harga padinya juga naik gitu kan. Tapi kalau untuk mau mensejahterakan para petani bukan begitu caranya Pak. Begini saya kasih tahu caranya. Yang pertama, kalau bisa nih pupuk itu dimurahkan, kalau bisa malahan digratiskan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya
padi mereka itu tidak rusak dimakan tikus. Supaya hama itu tidak ada, gimana caranya? Itu harus dipikirin. Dan yang ketiga adalah supaya mereka ini, para petani ini, hasilnya bisa berkali-kali lipat panennya. Gimana? Nah, itu yang dipikirin tuh, Pak. Bukan mikirin menaikkan harga. Itu sama aja dengan nggak usah gak usah jadi menteri pun saya bisa. Terkadang suka aneh-aneh nih ya, pemikiran para menteri, para pejabat itu kadang suka aneh-aneh loh. Nggak masuk di logika saya gitu loh. Gimana ya membandingkan Indonesia dengan Jepang itu sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Walaupun kemajuannya ingin kita tiru. Tapi susah, Pak. Jangan jauh-jauh lah. Buang sampah aja pada tempatnya. Itu aja, dari segi itu aja, hal kecil seperti itu aja. Udah nggak bisa, Pak. Apalagi dengan teknologi yang lain-lainnya. Apalagi dengan harga-harganya. Udah jauh, gaji juga udah jauh kok. Jadi kadang aneh gitu, gimana ya. Aduh, ya. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100. Ini lagi Mentan bilang harga beras dibanding-bandingin ke Jepang sekilo 100.000. Woi, ini negara Indonesia, katanya bercocok tanam, katanya yang namanya sandang pangan Indonesia itu mana? Jangan lupa yang namanya kemarin masalah yang dikerjakan Prabowo Mangkrak itu kemarin, tanam singkong tumbuh jagung ya. Jadi itu yang harus diperbaiki. Jangan membandingkan standar beras dengan negeri asing, monyong. Negara kita penghasil padi, khususnya di Jawa, penghasil padi itu loh banyak negara kita. Jangan diimpor loh ke Vietnam, kemana-mana. Inilah roh ya bro, Indonesia dipaksa sehat, di dalam negeri dalam keadaan sakit, pejabat-pejabatnya sakit semua. Salam waras. Gue nggak ngerti lagi ya sama Prabowo Subianto. Sebenarnya dia itu narok menteri-menterinya di kabinetnya dia yang modelan begini, sebenarnya dilihat dari kapasitas ilmunya atau Prabowo punya hutang jasa atau balas budi. Heran aja gitu, kenapa sih di menterinya Prabowo ini banyak banget orang-orang tolol kayak begini. Setelah Sri Mulyani, terus Bahlil, ada lagi yang begini. Ini kan lebih tolol lagi, menyamakan harga beras di Indonesia dengan harga beras di Jepang. Ya jelas berbeda lah. Ekonominya aja udah berbeda bro. Terus lu mau menyamakan gitu. Ya kalau lu menyamakan harga beras di Indonesia dengan harga beras di Jepang, sama dengan lu menyamakan harga makan di warteg dengan harga makan di hotel bintang 5. Ini kan gak apple to apple, tolol. Jatuhnya tolol. Udahlah Pak Prabowo, ayolah. Tunjukkanlah kabinetmu ini dipenuhi dengan orang-orang cerdas. Bukan orang-orang tolol macam ini gitu loh. Mau ngapain? Gak penting yang begini-begini ngancurin pemerintahan lu Pak. Udah. Rakyat banyak yang cinta sama lu Pak Prabowo. Jangan sampai nih oknum-oknum begini ngancurin nama lu. Ngancurin kepemerintahan lu. Mendingan lu copot, lu lepas udah. Aduh, Pak Prabowo ya, ampun gue deh. Dewan itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya, gitu. Kalau kena macet, berangkatnya pagian, bukan dapat 50 juta. Kalau mau ngomongin kena macet, semut pun mengantri. Kalau mau ngomongin macet, apa kabar anak-anak sekolah yang jalan jam 5 pagi, masuk sekolah setengah 7, macet-macetan di jalan? Karena apa? Karena ngantri sama sesama sekolahan gitu, sesama anak sekolahan gitu. Enak banget perkara macet dapat tunjangan 50 juta. Enggak, maksud gue begini nih ya. Gimana gue jelasin ya? Anggota dewan itu kan gajinya udah gede ya. Kalau berangkat lebih pagian, emang kenapa? Capek dikit kenapa sih? Capeknya dikit kok bangun pagi. Capek tapi gajinya gede, nggak apa-apa. Banyak orang rakyat Indonesia udah gajinya kecil, kerjanya jauh ratusan kali lipat lebih capek daripada kalian-kalian ini. Masa gaji per bulan tanpa tunjangan udah nyampe 50 juta sekian,
Masa masih nggak mau sih bangun lebih pagi cuman perkara macet? Cuman perkara macet dapat tambahan lagi 50 juta. Jadi per bulan bisa dapat 3 digit, bisa dapat 100 juta lebih. Cuma perkara apa? Perkara macet dan harus ngontrak rumah. Nggak gini deh gue mau nanya, ngontrak rumah di mana per bulan 50 juta, 1 tahun 600 juta. Hah? Ngontrak di mana? Nih coba kita belajar berhitung ya, moga-moga gue nggak salah. Ya, moga-moga gue nggak salah. 50 juta dikali 1 tahun sama dengan 600 juta. Masa jabatan DPR 1 periode adalah 5 tahun. 600 juta dikali 5 tahun sama dengan 3M. Coba, 3M. 3 ember itu untuk 1 orang. Lu bayangin ada berapa anggota dewan di Republik Indonesia ini sayang. Terus itu baru 1 periode. Kalau ada yang menjabat 2, 3 periode, mau kayak mana? Terus itu tunjangan dari mana? Dari pajak kita kan? Pajak rakyat kan? Oh, banyak sekali rakyat yang tidak punya rumah tapi bisa membiayai rumah dewan ya. Pantesan anggota dewan pada kaya-kaya, rakyatnya miskin-miskin. Tapi gimana caranya ya Dewan Perwakilan Rakyat bisa mewakilkan rakyat ketika rakyatnya banyak yang miskin, tapi anggota dewannya aja tidak pernah merasakan kemiskinan? Tadi gue iseng gitu ya, cari di internet gitu ya. Kontrak rumah daerah Senayan 1 tahun itu paling mahal banget, ada 425 juta per tahun. Sedangkan anggaran yang didapatkan DPR tunjangan rumah itu adalah 600 juta. Itu pun rumah yang gue lihat 425 juta. Itu rumahnya tuh berapa ya? 7 atau 8 kamar tidur gitu. Terus mobil, bisa parkir mobil 8 sampai 10 mobil. Kamar mandinya aja ada berapa? Ada 8 apa berapa? Kalian cek sendiri deh di internet, itu ada. Dan paling mahal itu 425 juta. Nggak sampai 600 juta, bahkan 500 juta pun nggak sampai. Tapi apakah tunjangan rumah itu perlu untuk anggota dewan? Kayak emang nggak bisa ya dana tersebut itu dialokasikan untuk rakyat yang lebih miskin gitu. Anggota dewan gajinya udah 2 digit. 2 digitnya juga bukan 10 juta, bukan. Gaji beserta tunjangan-tunjangan, bonus-bonus lainnya itu bisa mencapai 50 juta ke atas. Dan masih dapat tunjangan rumah juga 50 juta. Kayak, pikirannya kemana? Ini rakyat-rakyat kalau kerja telat, gajinya dipotong. DPR, anggota dewan, kalau telat, gajinya naik. Dari sini aja kita udah nggak apple to apple, bray. Udah jauh, nggak bisa dibandingkan kita. Lagian ini siapa sih? Yang pilih artis jadi anggota dewan tuh siapa sih yang milih? Pengen tahu gue. Coba lu pada ngacung deh, lu pada nongol deh. Yang milih artis jadi anggota dewan tuh siapa? Sekarang di anggota DPR ya, banyak banget artis. Lu sebutin dari mana sampai mana. Keluhannya ada-ada aja. Perkara macet lah, rumahnya jauh lah, rumahnya kebanjiran lah, inilah, itulah, kata gue. Ada aja tete bengeknya, kata gue mah. Balik lagi ke yang tadi gue bilang ya, gimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat mau mewakilkan rakyatnya ketika anggota Dewan itu sendiri tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat miskin, anggota Dewan nggak miskin. Gimana caranya mewakilkan suara orang-orang miskin, sedangkan dia aja tidak pernah merasakan jadi orang miskin. Dan kalian tahu apa nggak? Nih ya, di isi kepala gue yang kecil dan nggak ada apa-apanya ini, gue tuh mikir harusnya anggota DPR tuh gajinya setara sama guru honorer atau PNS gak sih? Dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di Ya solusinya bukan tunjangan rumah 50 juta per bulan dong bunda. Kenapa negara gak bikin mes aja buat anggota DPR? Satu gitu ya, rumah dibikin banyak kamar ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang anggota DPR yang rumahnya jauh-jauh ya udah tinggal di situ. Ya beda ceritanya kalau kamu pengennya fasilitas yang ada bathtub ya kan, AC-nya yang dingin banget, udah gitu yang super mewah, ya itu ya beda cerita ya kan, harus buat hotel bintang 5. Nggak bisa, mes itu nggak bisa. Ya kita kan dikasih uang segini untuk aspirasi rakyat. Aspirasi yang mana? Rakyat mana yang lu kasih aspirasi? Coba lu berani nggak semua anggota DPR tuh kayak ngasih list gitu, ini loh dana aspirasi rakyat dulu kesini. Bisa nggak memberikan pertanggungjawaban? Bisa nggak kita melihat semua itu secara nyata? Dana yang keluar, dana yang masuk, bisa nggak? Berani nggak? Jadi gue nggak mau lihat lagi live itu untuk klarifikasi yang isinya omong kosong. Better kalau lu tuh udah salah, udah ketahuan ya, harusnya kalau emang lu merasa malu, lebih baik lu diam, perbaiki diri lu gitu, kinerja lu perbaiki, malah koar-koar. Ini otaknya di mana? Assalamualaikum Bu Dewan, sehat? Lagi kagak sehat kali ya roman-romannya mah. Soalnya kalau sehat mah nggak mungkin bisa ngomong atau ngeluh. Dari Bintaro ke Senayan macet, terus tunjangan 50 juta disarankan banget, bahkan kurang. Maaf nih Bu Dewan, emang Bu Dewan masuk kerja jam berapa? Kok bisa kejebak macet? Emang nggak bisa diprediksi gitu kalau misalkan oh iya jalanan dari Bintaro nih rumah gua ke Senayan itu macet, berarti gua harus bangun lebih pagi supaya nggak kejebak macet. Bener kagak sih begitu Bu Dewan? Dulu yang milih Bu Dewan siapa sih? Masih hidup kagak orangnya? Asli beneran, ngapa sih dia pilih ya?
Bu Dewan, Bintaro Senayan mah ya elah Bu Dewan. Segini doang, segini nih. Kecil itu mah. Udah pernah belum ngalamin? Dari Ciledug ke Bogor, Bogornya Ciapus Curug Nangka. Masuk kerja jam 8 Bu Dewan. Terus, udah pernah belum nih ngalamin kerja dari Ciledug ke Cikarang? Cikarang Bu Dewan. Masya Allah. Astagfirullah. Itu jauh Bu Dewan. Bayangin, Bu Dewan tahu kan ya, kalau Bekasi kan another of planet gitu ya. Cikarang menurut Bu Dewan apa? Gurun Sahara. Jauh. Masuk jam 8 Bu Dewan, buset. Masih lagi masuk jam 8, bayar pajak gede banget buat gaji Bu Dewan. Lagi Bu Dewan. Yang milih Bu Dewan siapa sih? Masih hidup kagak orangnya? Lah ilah. Dulu waktu kampanye kayak gimana Bu Dewan? Sampai bisa meyakinkan rakyat gitu untuk milih. Nih tambah lagi ya Bu Dewan ya. Astagfirullahaladzim. Gue itu Kristen Bu Dewan, tapi gue istighfar mulu ngedengerin ocehan lu kemarin. Lu ya Bu Dewan, dari Bintaro ke Senayan, macetnya parah. Tapi kan naik mobil, disupirin, itu kaki kagak pegel, ngenekan gas sama rem terus, nggak pegel. Apa kabar nih ya, yang kerjanya di Bogor atau kerjanya di Jakarta dari Bogor, begitupun sebaliknya dari Bekasi ke Jakarta, Jakarta ke Bekasi, atau Jakarta ke Cikarang. Terlebih Bu Dewan saya nih, Ciledug, Cikarang. Apakah kayak pepes sampai di tempat kerja Bu Dewan? Kalau Bu Dewan mah turun mobil masih anggun li, masih high class. Lah saya turun dari kereta udah kayak umbi-umbian Bu Dewan. Kagak tuh ngeluh. Udah mah gaji UMR, dipotong pajaknya gede. Kagak tuh ngeluh macet. Lah Bu Dewan masa dibayar gede banget. Buset, masih aja ngeluh. Sini ubun-ubunnya biar kesedot. Ada lagi nih ya wakil rakyat si Napa Urba curhat masalah macet katanya dari Bintaro. Dan Napa Urba, lu mata lu kagak lihat apa gimana sih? Gue bingung jadinya. Lu kagak lihat tuh rakyat yang pakai motor, yang pakai transportasi umum KRL, desek-desekan, empet-empetan, dempel-dempelan, kena macet juga. Bukan cuma lu doang yang kena macet. Lu mah mikirnya diri sendiri aja. Lu lihat keluar mobil lu tuh, yang lain mah pada pakai motor, kena polusi lah. Lu mah duduk manis dalam mobil ber-AC pula. Ya ampun, kagak ada syukur-syukurnya lu. Saya macet dari Bintaro ke Sudirman. Sama Bu, saya juga kena macet. Ini saya dari mana nih? Buaran ke Kelapa Gading aja macet. Lah Ibu enak kena macet, mobilnya mewah, disupirin. Nah yang nyupir sendiri nggak usah nyupir sendiri deh. Kalau nyupir sendiri pakai mobil masih alhamdulillah kena macet. Nah itu yang naik motor, yang jadi pepes di KRL, gimana itu Bu? Sama Bu, semua kena macet. Saya macet, Ibu macet, semua yang di sini juga kena macet. Berarti yang dibenerin bukan tunjangannya Bu, karena kita aja yang kena macet nggak minta tunjangan, nggak minta kompensasi. Berarti yang harus dibenerin adalah tatanan kotanya. Gimana caranya biar jadi tidak macet? BTW Bu, nih kita yang naik mobil juga nyumbang macet. Soalnya kita naik Transum, betul tuh begitu. Bintaro ke Sudirman emang rada macet Bu kadang, makanya kita prepare jauh lebih awal biar nantinya kalau macet masih ada selang waktu. Gue masih nggak ngerti nih guys konsepnya mendukung kenaikan gaji dikarenakan rumah yang jauh macet, jadinya mungkin bisa telat dan lain sebagainya. Sedangkan orang di luar sana juga sama kok. Bahkan di luar sana banyak loh orang-orang yang rumahnya di luar kota tapi masuknya jam 9, mereka bela-belain subuh tuh udah siap-siap, bahkan subuh tuh udah pada jalan. Dan sebetulnya kan memang dari zaman kita sekolah, misalkan kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Guru tuh nggak peduli mau rumah lu jauh dan lain sebagainya, peraturannya lu masuk jam 7. Kalau lu telat artinya lu yang salah. Itulah yang namanya belajar kedisiplinan. Orang-orang di luar sana sebagai rakyat yang janjinya akan dilayani sebaik mungkin, mereka itu banyak loh yang bangun tidur, sholat subuh langsung berangkat, rela dempet-dempetan di KRL demi apa? Biar enggak telat masuk kerja. Semua orang mau yang kerja nggak kerja itu semuanya kena macet. Apakah harus serentak aja ya satu Indonesia naik gaji? Biar apa? Biar yang rumahnya jauh itu bisa ngontrak atau ngekos deket kantor gitu. Lu sadar gak sih kalau anggota dewan itu dari kalangan artis semua cuma cari batu loncatan karena dia udah gak ada kerjaan di dunia entertain. Ya, dia tuh manfaatin popularitas dianya supaya dapat suara banyak karena dia udah dikenal banyak orang. Kalau menurut gue pribadi, ya mau dari kalangan artis ataupun bukan, ini semuanya udah nggak masuk akal karena mereka itu buat duduk di situ, buat kerja di situ, udah keluar uang banyak dan mereka pastinya cari uang buat balikin modal kampanye mereka, ya kan? Harusnya secara logis
Ya, pemimpin itu yang milih mereka nih buat jadi wakil rakyat, bukan kampanye dengan modal uang yang akhirnya bisa duduk di situ. Ya, jadi nggak aneh kalau isinya tuh orang-orang bego, orang-orang blow on, orang-orang rakus, yang karena dia tuh cuma modal uang, bukan modal otak, bukan latar belakang berpendidikan atau orang-orang yang emang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Kalaupun ada, mungkin cuma sebagian kecilnya aja. Di DPR tuh rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11, jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau DPR tuh kerjaannya nggak 9 to 5. Guys, info dong cara jadi DPR. Sumpah gue pengen banget jadi DPR. Lu bayangin aja nih ya, gajinya per bulan itu 100 juta. Belum lu dapat tunjangan ini itu, banyak gitu kan. Udah gitu nih, kerjanya tuh enak banget, simple. Lu tinggal masuk ke dalam ruangan ya, udah gitu ruangan ber-AC gitu kan. Udah, lu kalau misalkan ada meeting di situ lu OTD-an aja, dandan yang cakep. Biar nanti kalau misalkan in frame gitu ya, dijepret sama kamera wartawan, seenggaknya lu cakep, kelihatan berwibawa. Udah, enak banget, Cok. Belum lagi kalau misalkan OTW ke kantor nih ya, mau macet-macetan di Jakarta nggak masalah. Yang penting naik mobil mewah. Udah gitu ada ASEAN. Udah nggak ada bau stella jeruk. Yang penting di dalam mobil mewah. Itu pun mobil dikasih, nggak beli sendiri loh. Aduh, enak banget. Sumpah gue pengen baca di DPR. Info dong guys, info ini mah. Aduh. Terus enaknya lagi nih ya, kalau misalkan gue sampai kena hukum ya di sini nih, aduh itu enak banget, gue kayak gampang banget keluar gitu kan. Jadi hukumannya itu ringan, enak buat gue kerja itu. Aduh, bikin salah ya udah ya kan, ini kan yang bikin undang-undang gue. Ntar gue ciptain aja undang-undang buat menguntungkan diri gue sendiri. Udah. Jadi buat yang tahu, kira-kira gue nih harus effort keluar duit berapa buat bisa jadi DPR, tolong lu info ya, tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa nominal besar, gue pasti usahakan untuk bisa menyanggupi. Toh nanti kalau misalkan gue udah jadi DPR, enak, gue bisa balik modal.